Singgah, singgah, solo singgah. Sebelumnya aku sampaikan, apapun yang aku tulis dalam cerita ini semua berdasarkan pengalaman aku. Percaya atau tidak, adalah hak para pendengar. Di sini aku hanya ingin berbagi cerita pengalaman seputar kehidupan dan seluk-beluk tentang alam lain saja. Aku mau mengisahkan satu sosok yang belum lama ini aku jumpai. Sesosok perempuan yang bisa dibilang masih muda. Aku berjumpa dengan sosok ini saat pergi bersama dengan keluarga ke sebuah villa yang berada di daerah pegunungan atau perbukitan, yang letaknya sangat dekat dengan hutan. Begitu tiba masuk dan ke dalam villa, aku udah disambut dengan makhluk-makhluk gaib penunggu hutan. Karena aku yang lihat, hutan yang berada di sekeliling villa ini bukan hutan, tapi seperti perkampungan tempat tinggal mereka. Kenapa villa ini harus dibangun di dekat hutan? Yang ada aku malah gak bisa bersenang-senang bareng keluarga. Karena dari awal kedatangan, makhluk-makhluk itu sudah berusaha untuk berkomunikasi kepada aku. Mulai dari anak kecil yang berlari-larian di sekeliling, sampai sosok pocong dengan muka penuh luka bakar yang mulai mencoba menarik perhatianku. Setelah barang-barang diletakkan di dalam kamar masing-masing, kita semua lanjut melakukan sebuah permainan seru. Lalu karaokean, sampai barbekyuan. Tapi aku gak terlalu bersemangat. Walaupun udaranya dingin, tapi tetap terasa pengap buatku. Apalagi makhluk-makhluk di villa ini sering mengganggu aku dengan menampakkan diri sesuka hati mereka. Terkadang di atas lemari, terkadang di pojokan dengan rak TV. Sungguh liburan yang sangat tidak menyenangkan. Gak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saatnya kita masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat di dalam kamar, tiba-tiba nampak khas kedipan mata saja sesosok perempuan yang rambutnya tergerai dan memakai pakaian putih. Lewat batin, aku berkata, jangan ganggu, please. Aku berusaha memejamkan mata untuk tidur. Gak mau memperdulikan sekitar. Yang penting aku harus tidur. Namun tubuhku seperti melayang, seperti ada yang membawa badanku ke sebuah tempat. Saat aku buka mata, terasa aku sudah berada di pos kecil yang letaknya di depan hutan, tepatnya di belakang villa. Di dalam pos itu, terlihat sesosok perempuan yang tadi ada di dalam kamar. Dia terdengar menangis sangat sedih. Aku yang mendengarnya pun menjadi iba. Saat aku ingin menghampirinya, aku dikejutkan dengan dua sosok yang tiba-tiba muncul di pos itu. Satunya laki-laki muda yang kepalanya sedikit mendongak ke atas, matanya melotot ke atas dan lehernya seperti bekas jeratan tali. Satunya lagi badannya kecil, kira-kira sepinggang orang dewasa dan bungkuk. Spontan saja aku terbangun, berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Aku keluar dari kamar menuju ke kursi malas yang ada di depan teras villa. Suasananya begitu sunyi dan hanya terdengar suara serangga. Dingin sekali, gumam aku. Ternyata keputusan aku untuk keluar kamar mencari udara segar sangatlah tidak tepat. Beberapa makhluk tak kasat mata tertangkap mataku. Akhirnya aku memutuskan kembali ke kamar, berdoa dan berharap bisa tidur dengan nyenyak seperti yang lainnya. Tapi ternyata tidak. Baru sebentar menutup mata, aku sudah berada di suatu kejadian pada saat perempuan itu sedang sekarat. Dia berada di atas tempat tidur dan tubuhnya nampak kurus kering, seperti orang yang tidak diberi makan berbulan-bulan. Aku lihat wanita berambut panjang itu sedang merasa kesakitan. Tangannya terus memegangi dada dan lehernya. Saking tak kuat menahan sakit,
Perempuan itu terus menangis dan sedikit berteriak. Kulihat darah sudah membanjiri mulutnya. Wanita itu terbatuk-batuk seperti ada yang mencekiknya. Dan tak lama, mata perempuan itu melotot dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian muncullah dua sosok menyeramkan di pos tadi sambil membawa jasad perempuan itu. Seketika itu juga dadaku terasa sesak, sulit untuk bernafas, dan terasa sakit sampai ke tenggorokan. Seperti kecekik dan panas. Apa yang terjadi? Gak kuat. Aku benar-benar gak kuat. Ucap aku dalam hati. Sambil terus mengingat Tuhan, semua zikir aku lafalkan. Sampai akhirnya aku tahu gadis ini sakit karena dijadikan tumbal oleh ibunya sendiri. Bagaimana proses terjadinya saat dia dijadikan tumbal oleh ibunya? Aku gak bisa mencapainya. Aku tidak sanggup melanjutkannya lagi. Semuanya terasa berat banget. Saat aku membuka mata, sekitaran dada sampai kerongkongan aku sakit banget. Seperti ditusuk-tusuk pisau. Aku jadi menduga-duga. Mungkin ibu perempuan itu menggunakan boneka yang ditusuk-tusuk untuk membunuh anaknya yang dijadikan korban tumbal ibunya. Walaupun dia langsung yang memperlihatkannya pada aku. Bisa jadi dia adalah jin Korin. Jin yang selalu mendampingi manusia semasa hidupnya. Apapun itu, jin adalah makhluk yang selalu penuh dengan tipu muslihat. Mencegah.